Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Di sini saya pengen bahas partai catur yang sangat epik antara Hou Yifan melawan Maris Sebak. Ini terjadi pada 15 Juni 2011. Oke, langsung aja kita masuk ke partainya ya. Di sini Yifan sebagai putih dan Mary sebagai hitam. Partai ini dibuka dengan pembukaan Sisilia, dimulai dari pion E4 dan C5, lanjut kuda F3 dan pion D6. Next pion D4, langsung pion kali pion. Bukan kuda kali pion, tapi menteri kali pion. Ini adalah Sisilia Check-Hover Variation. Mari mengembangkan kudanya ke C6 dengan tempo menyerang menteri. Yifan meresponnya dengan gajah B5 memaku kuda pada raja. Gajah D7 adalah jawaban Mary di sini, dan Yifan langsung makan kuda dengan gajah. Tentu saja dimakan balik dengan gajah. Oke, rokada pendek bisa jadi opsi, tapi Yifan memilih kuda ke C3. Mungkin dia ingin men-setup untuk rokada panjang. Dijawab kuda F6 dan gajah ke G5. Persiapan rokada panjang dengan tempo menyerang kuda. Pion E6, persiapan gajah ke E7. Mungkin takut akan pion maju ke E5. Yifan terlebih dahulu memundurkan menterinya ke D3. Sesuai rencana, gajah ke E7. Yifan belum rokade, dia milih kuda D4 untuk menyerang gajah. Dibalas menteri A5, memaku kuda pada raja, sekaligus menyerang gajah. Gerakan ini membuat pion E4 diserang 2 kali dan dilindungi 1 kali. Yifan menjawabnya dengan gajah D2 untuk melepas pin, sekaligus melancarkan serangan bayangan jika kuda pergi. Oleh karena itu, Mary memundurkan menterinya ke C7. Barulah di sini, Yifan rokade panjang dan Mary rokade pendek. Setelah rajanya aman, Yifan mulai bermain agresif dengan pion F4. Mary nggak buru-buru, dia menggeser benteng A-nya ke B8 untuk mendobrak pertahanan raja dengan pion. Pion F maju ke F5 untuk menyerang pion. Pion tidak makan pion, tapi pion dilindungi dengan gajah D7. Yifan nggak makan pion, tapi pion ke G4, persiapan pion ke G5, tapi dengan mengorbankan pionnya. Pion nggak dimakan, Mary memilih benteng F ke C8. Jelas pion maju ke G5 nyerang kuda, dan kuda kabur ke G4 dengan tujuan F2 menyerang menteri dan kedua benteng. Untuk melindungi petak F2, Yifan tidak menggerakkan menteri ke G3 guys, tapi benteng H ke F1 dan mengorbankan pionnya. Tapi gerakan ini juga untuk mempersiapkan pion maju ke F6. Coba kita bahas. Jika kuda kali pion, maka benteng ke H1, kuda kabur ke G4, dan menteri ke H3, menyerang kuda, dan menyerang pion yang akan berujung skakmat. Kuda H6 menutup serangan menteri, dan pion kali kuda. Pion nggak boleh makan pion ya, karena jika sampai pion kali pion, maka menteri kali pion ancaman skakmat yang tidak terhentikan. Ya, pion F6, menteri kali pion sekak, raja F8, menteri H8 sekak, raja F7, dan benteng H7 skakmat. Oke, kita kembali. Pion nggak diterima, Mary memilih mengadu menterinya ke C8. Yifan menolaknya dan menawarkan pertukaran kuda dengan menteri ke H3. Pertukaran ditolak, Mary memilih menyelamatkan kudanya ke L5. Bukan gajah F4 menyerang kuda dan melindunginya dengan benteng. Yifan memilih menyelamatkan kudanya ke F3 dengan tetap menawarkan pertukaran. Tawaran dibiarkan, pion B5 dimainkan oleh Mary dengan tujuan pion B4 menyerang kuda. Dia berencana mengusir kuda itu untuk melancarkan skakmat dengan menteri kali pion C2. Yifan nggak peduli, dia memainkan pion F6 menyerang gajah dan pion. Gajah mundur ke F3 sekaligus melindungi pion. Pion nggak dimakan, tapi Yifan memajukan pion G-nya ke G6, mengancam skakmat di petak H7. Mary makan pion G dengan pion F7.
Setelah posisi rokade bergoyah, Ivan memakan kuda dengan kuda yang merupakan salah satu pertahanan hitam. Kuda ini juga nyerang menteri ya, jadi kuda dimakan balik dengan pion. Next pion F7 sekak, paksa raja ke H8, dan benteng ke F3. Coba kita telaah posisi ini. Gerakan benteng ini bukan gerakan asal-asalan ya, dan gerakan ini tidak boleh dibiarkan. Misal, pion B4 nyerang kuda nih, maka menteri menumbalkan dirinya dengan memakan pion skak, raja kali menteri, dan benteng H3 skak mat. Oke, kita balik lagi. Jadi Mary pion ke H6. Tetap saja pion itu dimakan, tapi dengan gajah. Ini bukan pengorbanan ya, karena serangan benteng ke arah gajah D7 menjadi terbuka. Tapi tetap saja Mary makan gajah dengan pion. Bukan benteng kali gajah, tapi menteri ke G4 berniat makan pion untuk skakmat. Mary membalasnya dengan pion G5. Next menteri H5 dengan tujuan benteng ke F6 menyerang pion. Petak F6 dilindungi dengan raja ke G7. Karena udah dijaga, Ivan menggeser bentengnya ke H3 dengan ide menteri kali pion sekak. Di sini, Mary melindungi pion dengan raja ke F6. Barulah di sini benteng kali gajah sekaligus melindungi pion. Dan Mary pion B4 menyerang kuda. Biar Mary nggak ngantuk, Ivan memainkan sebuah langkah kejutan guys. Boleh kalian pause video ini dan temukan langkah itu. Oke, di sini Ivan mengorbankan menterinya dengan memakan pion H6 sekak. Dan ini adalah gerakan brilian guys. Raja nggak bisa gerak, paksa gajah makan menteri, benteng kali gajah sekak, raja ke G7 menyerang benteng, dan pion maju promosi menteri sekak, sekaligus double sekak. Sebelum melanjutkan langkahnya, di sini Mary Sebag sudah menyerah. Jelas ya, jika permainan dilanjutkan, di sini raja harus makan menteri dan benteng H8 skak mat. Permainan yang sangat menarik. Partai ini menyajikan keunggulan mutlak milik putih dengan 2 kali pengorbanan menteri yang sangat cantik. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys.